Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit yang bermitra dengan PT Jasindo. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke PT Jasindo, kantor cabang Bandung, Jawa Barat, anggota BURT DPR RI Gatot Sujito meminta PT Jasindo bersinergi dengan rumah sakit provider, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para anggota DPR RI beserta keluarganya. Gatot berharap anggota DPR maupun keluarganya yang hendak berobat ke rumah sakit mitra PT Jasindo bisa diberikan pelayanan prima dengan standar pejabat negara. Ini akan membangun kinerja Dewan, manakala anggota Dewan di sini tetapi pada satu saat anaknya sakit tidak diberikan pelayanan yang ada, pasti sudah barang tentu akan mengganggu konsentrasi daripada anggota Dewan. Oleh karena itulah kualitas untuk pelayanan utama, Jankostama itu, jaminan kesehatan utama itu. Anggota BURT DPR RI Paramita Widya Kusuma meminta PT Jasindo membuat basis data yang baik seperti online database agar mudah diakses oleh setiap rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit dapat memberikan pelayanan dengan maksimal bagi anggota DPR atau keluarganya. Jadi mohon untuk Jasindo untuk bisa memberikan data-data dari anggota DPR RI, tuh, biar kita juga ditangani baik oleh pihak rumah sakit, jangan sampai menunggu lama-lama, karena tentunya Jasindo memberikan pelayanan yang VIP, tetapi pada kenyataannya itu tidak ada. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI akan mengevaluasi seluruh RUU yang masuk dalam daftar prolegnas terkait belum rampungnya sejumlah rancangan undang-undang yang sudah diajukan alat kelengkapan Dewan dan fraksi di DPR RI. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengungkapkan fraksi serta AKD yang belum menyelesaikan rancangan undang-undang yang diajukan kemungkinan mengalami pengurangan kuota pada Prolegnas 2021. Hal ini ditujukan agar DPR RI dapat membuat undang-undang yang lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Menyatakan bahwa setiap AKD itu punya satu hak dalam 1 tahun. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka mereka berhak untuk mengajukan kembali. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai nanti RUU itu numpuk di satu AKD dan itu tidak dikerjakan. Supratman menjelaskan besar kemungkinan Prolegnas tahun 2021 tidak akan berubah banyak jika dibandingkan Prolegnas tahun 2020. Sebab masih banyak undang-undang yang bersifat carryover atau yang belum selesai pada 2020 yang kembali dibawa pada tahun 2021. Tapi kami akan menyisir lagi mana yang usulan-usulan baik oleh anggota maupun AKD. Kalau di komisi sudah selesai, tapi ada beberapa usulan anggota yang memang kita anggap mungkin tidak relevan ataupun tidak akan mungkin tercapai penyelesaiannya, mungkin akan kita drop dulu. Tapi itu tergantung sepenuhnya kepada hasil keputusan dalam rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD nanti. Begitu juga dengan pemerintah. Kita berharap yang tidak realistis untuk bisa diselesaikan, udah kita minta di drop dulu. Alda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Terkait insiden penusukan terhadap Syekh Ali Jaber yang terjadi di Lampung, pimpinan DPR RI menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait insiden tersebut. DPR RI juga meminta kepada seluruh pihak menunggu investigasi dan pernyataan resmi dari kepolisian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR RI prihatin atas terjadi penusukan Syekh di Lampung dan mendoakan agar korban lekas sembuh kembali. Sufmi Dasko menegaskan agar pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Yang pertama kita sampaikan prihatin yang mendalam terhadap penusukan terhadap Syekh Ali Jaber yang terjadi di Lampung. Kami minta supaya mudah-mudahan cepat pulih dan kami minta supaya tidak terjadi atau ada spekulasi yang macam-macam dan kami minta supaya aparat penegak hukum mengusut tuntas. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan insiden tersebut menjadi pelajaran untuk kita semua.
perihal penyelenggaraan sebuah kegiatan yang harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Sufmi Dasko juga menambahkan, dengan koordinasi yang baik antara penyelenggara dengan pihak terkait, seperti kepolisian, tentunya menghindari terjadinya insiden serupa, sehingga semuanya berjalan lancar, tertib, dan aman. Dan terlebih lagi ini pelajaran bagi kita terhadap penyelenggara kegiatan-kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Zikri dan Yaser Todenus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 DPR RI, harap provider memanfaatkan pembangunan Palaparing setelah jeda berikut. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas berharap Kementerian Kominfo menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan 4G di daerah-daerah yang masuk kategori terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T, sehingga dapat memberikan layanan telekomunikasi yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam kunjungan ke daerah pemilihan di Kabupaten Paniai, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas menjelaskan pemerataan dan percepatan digitalisasi yang menjangkau seluruh pelosok negeri menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang baik seluruh pihak terkait agar tercipta pemerataan layanan 4G untuk mendorong percepatan digitalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Mungkin 3 satelit tambahan yang disewa, itu seluruh daerah mungkin sudah bisa menjangkau 4G. Itu 4G karena kita kejar untuk minimal di 2030 ya Indonesia merdeka sinyal itu bisa tercapai. Itu dengan mungkin kita tingkatkan dari 4G ke 5G. Itu. Nah, sekarang kita Indonesia masih berada di 4G, China sudah dari 5G menuju ke 6G. Sekretaris Kabupaten Paniai Anwar Damanik menyayangkan buruknya jaringan telekomunikasi di Paniai, mengingat saat ini telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi para pelajar di tengah situasi pandemi COVID-19. Karena itu ia meminta pemerintah lebih serius dalam melakukan pembangunan jaringan-jaringan telekomunikasi di Papua. Bukan informasi bagaimana kita membangun wawasan itu sangat ditentukan untuk saat ini dengan era digitalisasi saat ini, dan itu sudah suka tidak suka harus kita dapatkan seluruh layanan itu. Mungkin itu saat ini yang ada di Kabupaten Paniai. Dari Paniai, Papua, tim TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional melakukan inovasi dalam membangkitkan minat baca masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Ditemui saat rapat dengan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan banyak yang dapat dilakukan oleh Perpusnas di era pandemi COVID-19 seperti mendukung pariwisata daerah dengan menyediakan literasi untuk pengembangan budaya lokal atau menyediakan bahan bacaan terkait berwisata di era pandemi sesuai protokol kesehatan. Berharap ya di dalam era COVID ini justru kesempatan untuk mendapatkan informasi baik itu yang terkait dengan COVID dan juga informasi dan model-model pendidikan jarak jauh itu juga bisa diisi oleh Perpustakaan Nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal mengatakan masih banyak yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan minat baca dan pengembangan dunia literasi di Indonesia. Iliza mendorong Perpusnas lebih kreatif dan inovatif seperti menghadirkan figur duta baca dari kalangan generasi muda yang dapat dijadikan teladan untuk menumbuhkan minat baca di kalangan remaja. Tetapi memang saya menyarankan untuk menggunakan simbol siapa yang menjadi ikon, ya tidak hanya berfokus kepada hanya bagian public figure seperti artis dan sebagainya, tapi bagaimana perlibatan dari masyarakat itu sendiri sejak usia PAUD sampai dengan usia dewasa. Habibie dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Balik DPR RI mendorong RUU Cipta Kerja mempermudah perizinan investasi dan mencegah praktik korupsi.
Ditemui saat menghadiri rapat Badan Legislasi bersama pemerintah, anggota Badan Legislasi Firman Subagio menyampaikan tujuan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha. Firman menjelaskan proses perizinan investasi saat ini mengacu pada peraturan Presiden dengan sistem perizinan satu pintu dan online single submission atau OSS. OSS ini merupakan satu pintu yang semua perizinan harus melalui BKPM itu, dan kemudian NSPK-nya itu dilakukan di semua kementerian, itu jalan. Namun dasar hukumnya masih melalui peraturan Presiden, tetapi sekarang ini nanti dikuatkan di undang-undang ini. Jadi sebutannya udah jalan, namun kemudian nanti setelah ini undang selesai, itu penandatanganan perizinan itu tidak lagi menggunakan tanda tangan basah. Anggota Badan Legislasi Abdul Wahid berharap dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berbagai perizinan dapat dilakukan secara online dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta batas waktu yang jelas. Jadi orang berinvestasi kan harus nyaman. Apa standar nyaman? Tidak ada pungli, tidak ada kesulitan. Tapi kalau sudah sesuai standar semua orang jadi happy kan. Perubahan cara kerja. Sudah itu sistem teknologi yang dipakai, ini juga harus dibenahi, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir untuk membenahi itu. Helmi dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Persatuan Istri Anggota DPR RI menyerahkan bantuan berupa 5 buah hand washer dan 1.800 goodie bag berisi hand sanitizer dan masker kepada pegawai di lingkungan kantor DPR RI. Ketua Umum PIA Tri Hatmanti berharap bantuan ini dapat turut mendukung penerapan protokol kesehatan di lingkungan DPR RI. Ketua Umum PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto mengungkapkan bantuan berupa 5 hand washer diserahkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DPR RI. Tri Hatmanti menyatakan, kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian PIA DPR RI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan DPR RI. Biasanya tiap tahun kan kita ada basar segala macam, tapi dengan adanya pandemi kita lebih bisa memberikan ini untuk bermanfaat bagi kesehatan, kebersihan, kedisiplinan dari lingkungan DPR ya untuk kesehatan. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi kegiatan PIA yang bertujuan mulia menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Agung Budi menilai bantuan berupa hand washer ini sangat berguna sebagai pengingat agar pegawai di lingkungan DPR RI terus menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dan ini memang sejalan dengan apa yang kita hasil rapat di BURT untuk lebih mengetatkan protokol COVID. Nah, dengan adanya tambahan 5 buah tempat cuci tangan yang kita sebar di area yang tempat orang lewat, sering orang lewat itu, tentunya ini membantu kami, membantu Sekjen juga di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Amita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Larangan yang diberlakukan kepada beberapa negara terhadap WNI untuk masuk ke negaranya dinilai penting untuk diperhatikan karena bisa berimplikasi pada banyak sektor termasuk ekonomi. Pencekalan tersebut juga menjadi citra buruk dan menimbulkan persepsi negatif bagi Indonesia. Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan, mengatakan pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Karena hal tersebut akan sangat berdampak pada perekonomian, terutama pada sektor UMKM yang saat ini gencar mempromosikan produksi dalam negeri. Nah, untuk UMKM saya kira ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, promosi yang terus gencar dilakukan dan diyakinkan pihak negara-negara lain bahwa tetap protokol COVID dilaksanakan. Yang kedua, kita mengimbau untuk Departemen Luar Negeri supaya bekerja keras, membangun diplomasi yang bagus
diplomasi internasional supaya UMKM kita bisa masuk penetrasi pasar ke luar negeri. Lebih lanjut, Fahtan mengingatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika penanganan pandemi COVID-19 berjalan secara benar dan terkendali. Memberikan akses, memperkuat permodalan, dan juga memberikan terobosan-terobosan pemasaran. Dan tentunya diplomasi kita di luar negeri harus juga jemput bola, meyakinkan pihak negara tersebut bahwa kita secure, kita safe, dan kita memenuhi standar internasional untuk masuk ke negara tersebut. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 8 menyoroti rencana Menteri Agama melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah. Komisi 8 meminta Menteri Agama lebih mengutamakan dialog ketimbang melakukan sertifikasi. Anggota Komisi 8 DPR RI, Dia Pitaloka, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang telah berupaya memberikan perlindungan bagi korban bencana melalui penyediaan logistik yang cukup dan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga rentan miskin, terutama dalam perbaikan penyediaan panti rehabilitasi dengan target sasaran 200 kelompok masyarakat rawan bencana sosial dan 1,2 juta korban bencana sosial. Kayak misalnya panti rehabilitasi sosial, yang kemarin karena adanya realokasi anggaran sempat ditunda. Nah, dalam tahun 2021 tadi pembahasan diajukan lagi anggarannya. Ini saya senang sekali karena kita juga prihatin dengan kondisi panti-panti rehabilitasi sosial yang ada di daerah. Dia Pitaloka mendukung target program prioritas nasional tahun anggaran 2021, di mana Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar 30,4 triliun rupiah untuk program jaminan sosial keluarga dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini merupakan sebuah peningkatan yang baik dari pemerintah. Ada peningkatan jumlah penerima bantuan sosial dari 15 juta menjadi 18,5 juta orang. Berikutnya yang menarik juga menurut saya adanya item tambahan bantuan yaitu untuk penderita TBC dan juga untuk ibu hamil dan anak balita. Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi TB Aceh Hasan Syazili menyetujui usulan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menolak keras rencana tersebut. Menurut Yandri, hal tersebut justru berpotensi memecah belah masyarakat yang ingin mengundang para pendakwah hadir di tengah-tengah masyarakat. Yandri mengatakan negara tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan dakwah. Terlebih lagi hal ini menunjukkan tendensi kepada salah satu agama. Nanti bahaya kalau ada yang disertifikat dengan tidak disertifikat, ya kan? Nanti di tengah-tengah masyarakat bisa terjadi propaganda atau ada domba. Jangan nama dia karena nggak ada sertifikat. Negara terlalu jauh mengurusi hal-hal yang sifatnya sangat individu gitu. Agama kan sangat individu, gitu loh. Terus kenapa hanya orang Islam aja yang harus bersertifikat? Agama lain gimana? Dalam upaya pencegahan radikalisme yang distigmakan Menteri Agama menjamur di kalangan pendakwah, menurut Yandri, dialog jauh lebih baik dan esensial daripada selembar kertas sertifikasi. Pasalnya, sertifikasi juga memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendapatkannya dengan cara yang tidak legal, sehingga kontraproduktif dari tujuan diadakannya sertifikasi. Selembar kertas apa artinya sih? Kalau esensinya nggak dapat. Sertifikat bisa juga orang beli, bisa juga bikin sendiri, bisa juga lobby-lobby. Tapi kalau esensi tentang kebersamaan, keberagaman, toleransi, itu tidak dalam sanubari masing-masing anak bangsa, ya nggak ada gunanya itu sertifikat, justru menimbulkan kecurigaan. Kenapa hanya Islam yang ditekan? Kenapa Islam yang dicurigai? Gitu. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.